Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, pada kesempatan di sore hari ini Allah memberikan kesempatan bagi kita waktu yang luang dan kenikmatan yang tiada terhingga diberikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat Islam, nikmat berupa kesehatan, kemampuan kita untuk melangkahkan kaki kita di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang kita akan di dalamnya melakukan sebuah kegiatan, yaitu saling menasihati satu dengan yang lainnya. Kita memperdengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita jadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan yang kita jalani saat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas tentang kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mengampuni beliau dan kedua orang tuanya, dan Allah semoga mengampuni seluruh dosa-dosa dari saudara-saudara kita yang muslim dan mukmin, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang kitab At-Taubah. Namun sebelum itu, sebagaimana buku ini diawali dengan keikhlasan, dengan bab ikhlas, maka kita koreksi diri kita kembali, kita mengevaluasi apakah diri kita saat ini duduk di masjid ini, di majelis ini, sama-sama dalam keadaan ikhlas atau tidak. Maka kita memohon kepada Allah, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadanya, dan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ikhlas ini menjadi penentu dari sebuah amalan diterima atau tidaknya. Dan kita niatkan berada di majelis ini dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Dan berilmulah, ketahuilah bahwasanya Allah itu tiada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Maka kita tidak mengetahui hakikat la ilaha illallah dan apa yang diturunkan oleh Allah berupa syariat-syariat melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita dengan berilmu. Mengilmuinya yaitu salah satunya adalah dengan prasarana atau dengan melalui kegiatan bermajlis di masjid ini. Insyaallah kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dengan niat ini kita melakukan niat, sudah niat ibadah, karena ikhlas itu selalu didasari dengan keikhlasan, didasari dengan keinginan atau memberikan, menyatukan tujuan kita, yaitu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bab tentang taubat. Taubat ini kita kemarin mengatakan arti ringkasnya adalah ketika seseorang kembali atau berpaling dari hal yang jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berupa kegiatan-kegiatannya, berupa amalan-amalannya yang menjauhkan diri dari apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu melibatkan beberapa hal. Tobat dari yang besar yang paling kecil, yaitu diawali dengan tobat dari
kekufuran menuju iman. Ini adalah tobat yang paling utama. Tobat dari kekufuran menuju keimanan. Yang tobat kedua adalah tobat dari dosa besar, ya, dan menuju amalan-amalan yang baik. Maka itulah tobat yang kedua. Kemudian tobat yang ketiga adalah kita tobat atau menjauh dari dosa-dosa yang kecil. Jadi itulah keberurutannya. Dan ini tobat itu tidak sekali. Tobat itu menjadi awal peristirahatan kita di setiap saat. Karena kita semuanya adalah orang-orang yang lalai. Manusia itu tabiatnya itu lalai. Dan yang perlu kita, dan kita sama-sama mengetahui, kita sering lalai dan kita tidak menyadari hal itu kalau kita saat itu sedang lalai. Bahkan dalam tataran ibadah sekalipun kita juga sering mengalami kelalaian. Doanya terkadang, zikirnya terkadang kita tidak mengenal kita agak terburu-buru, kemudian kita memikirkan hal-hal lain dalam sholat. Itu adalah sebuah hal yang lalai, meskipun itu sesaat. Namun bagaimanapun sholat kita dari awal sampai akhir, minat takbir ila taslim, kemungkinan sempurna total itu ya ada, tetapi sangat kecil, ya, karena kita manusia selalu pikiran kita terkadang sering melayang kemana-mana. Taubat ini perkara yang diwajibkan, sebuah ibadah utama, ibadah yang diwajibkan hukumnya. Dan setiap saat kita mengawali kehidupan kita dengan istighfar, di tengah-tengah kita juga dengan istighfar, dan kita tutup nanti dengan istighfar, yaitu dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, syarat-syarat seseorang yang ingin bertobat, ya, itu ada beberapa hal. Kemarin ada 5, kemarin kita sudah menyebutkan. Yang satu adalah memang didasari dengan keikhlasan, karena ini namanya ibadah. Tobat itu adalah amalan ibadah, ya. Perintahnya tadi wastaghfir lidzanbik, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Itu perintah Allah. Maka ikhlas ini menjadi dasar bagi seseorang untuk mengawali pertaubatannya itu di setiap harinya. Dan yang kedua, perwujudan taubat itu dilandasi dengan penyesalan yang penuh dengan kesungguhan, bahwasanya ia pernah melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, maka ia pun menyesalinya itu dengan tulus, dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, dan ini menjadi hal yang penting, bahwa ia harus dalam kondisi sudah meninggalkannya saat itu. Maka tidaklah terjadi orang ketika biasa meminum khamr misalnya, mengatakan saya ingin bertobat, tetapi masih di tangannya masih ada khamrnya, masih berlangsung kegiatan maksiatnya. Maka itu bukan pertobatan, justru itu adalah sebagai istihza, yaitu sebagai tindakan olok-olok kepada Rabbul Jalal wal Ikram, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang yang bertobat, starting pointnya itu adalah dengan meninggalkan saat itu. Meninggalkan, kalau saya pernah melakukan ini atau biasa melakukan sebuah kesalahan, maka saya di situ sedang tidak melakukannya, ya, di situ sedang tidak melakukannya, seperti contoh tadi. Kemudian diiringi dengan ikhlas, kemudian diiringi dengan penyesalan. Nah, penyesalan dengan ketulusan. Mungkin kita biasa berdusta, maka kita menyesali itu dengan kesungguhan. Maka ini adalah syarat utama seorang bertobat, dan ini terutama berkaitan dengan muamalah dengan Allah. Jika dosanya itu berkaitan dengan hak-hak Allah, 3 cukup ini. Adapun kalau dosanya dengan manusia, maka harus ada tambahan lagi, ya, harus ada tambahan ada lagi, yaitu hendaknya kita memberikan hak orang yang kita zalimi. Jika kita pernah mengambil berupa harta, karena
seseorang memiliki kesalahan dengan orang lain atau berkaitan dengan hak-hak orang lain, itu yang pertama bisa berupa harta. Misalnya saya ada si A mengambil hartanya si fulan atau mengambil dengan cara yang tidak benar padahal itu haknya si fulan, maka ia harus mengembalikan. Itu sifatnya materi. Ada yang juga bersifat imateri, misalnya berupa menyakiti seseorang ketika ia tahu. Misalnya ghibah. Ghibah itu tentu sesuatu yang hal yang dibenci oleh orang yang dighibahi itu, oleh objeknya. Maka si A ketika pernah melakukan ghibah kepada si B, maka kita harus melakukan pertobatan yang 3 tadi dia dahulukan. Yang 3 syarat pertama tadi, ikhlas, nyesal, dan tidak melakukan ghibah saat itu, berarti sudah terlepas. Baru kita memberikan haknya orang itu. Di sini ada perbedaan di antara disebutkan oleh penulis, ada perbedaan di antara ulama mengenai bagaimana kita kalau berkaitan dengan dosa ghibah kepada orang lain. Maka ada yang mengatakan, ya sudah, engkau harus menyatakan, tolong halalkan. Yastahillah, hendaknya ia minta dihalalkan. Wahai fulan, saya pernah membicarakan sesuatu yang tidak baik tentang engkau, tolong halalkan, tolong maafkan saya. Nah, permohonan maaf seperti ini adalah diikuti oleh pendapat yang pertama, dan itu orangnya tahu atau tidak tahu, harus kita menyampaikannya. Adapun pendapat yang kedua, kalau orang yang dighibahi itu tidak tahu bahwasanya ia pernah kita ghibahi misalnya, maka kita tidak perlu menemuinya kemudian, saya pernah menggibahimu, tidak perlu. Cukup kita memberikan haknya di hadapan orang yang dimana di suatu komunitas kita pernah membicarakan keburukan maka saat itu kita merubahnya, langsung kita menyampaikan hal-hal yang baik tentangnya. Nah, itu adalah bentuk kita memberikan hak yang kita ambil dari orang tersebut. Pasti orang yang digibahi itu tidak ada yang suka. Maka saat itu, tapi kita tidak perlu tidak perlu menyampaikan saya pernah ghibah. Nah, itu tidak perlu, karena ada kecenderungan ini berpotensi, biasanya ya, ada potensi justru melahirkan sebuah pertikaian yang semakin kuat. Maka ini adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi menurut penulis, pensyarah di sini, pendapat yang lebih kuat adalah kita tidak perlu menyebutkan kita pernah menggibahinya, ya, tetapi kita cukup langsung merubah apa yang kita pernah lakukan dengan berupa menyampaikan keburukan kepada orang-orang. Kemudian kita di majelis itu kita menyampaikan sebaliknya, kita sampaikan kebaikan-kebaikannya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang meski ada perlu catatan di sini, bahwasanya orang yang dighibahi atau orang yang menggibahi itu hendaknya ia memohonkan ampun untuknya. Tetapi hadis ini diberikan catatan oleh pensyarah, ini hadis yang maudhu. Tetapi ala kulli hal, kita tidak akan menjadi hal yang negatif kalau kita justru mendoakan orang yang kita gibahi. Bagaimanapun kita telah salah kepadanya secara personal dan secara muamalah kita secara vertikal kepada Allah, itu juga hal yang salah. Maka sangat lebih tepat ketika kita memperbaiki nama baiknya itu, kita perbaiki namanya di hadapan orang-orang itu dan kita mohonkan ampun untuknya. Itu adalah hal yang paling baik dan yang paling disarankan oleh pensyarah di sini. Itu hubungannya dengan imaterinya, ya, hubungan dengan imateri. Adapun berkaitan dengan darah itu berkaitan dengan fisik, ya. Kemarin kita sudah bahas, kalau ada orang disakiti, maka ia meminta dihalalkan. Misalnya ada si A pernah memukul si B karena emosi, kemudian di suatu saat dia ingin tobat, ya, maka ia minta dihalalkan, tolong maafkan saya dengan perkara itu, atau kalau mau membalas silahkan. Maka itu adalah, tetapi memaafkan itu lebih utama, ya, memaafkan itu lebih utama daripada membalasnya. Itu yang hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan hubungan dengan ulul amr, dengan pemerintah. Jika seseorang pernah melakukan perbuatan keji, yaitu berupa zina, kita sudah bahas kemarin, kalau pernah zina, maka kita dibolehkan untuk melaporkan diri, tetapi sudah siap dengan konsekuensi.
Kalau sudah melapor diri ke ulul amr yang menegakkan hukum rajam di situ, hukum had, maka kita siap dengan rajam, dan itu pasti sangat menyakitkan. Nah, tetapi itu dibolehkan karena sakitnya di dunia tentu lebih baik daripada di akhirat nanti. Tetapi pensyarah lebih menekankan tidak perlu disampaikan segala perbuatan buruk yang itu hubungannya dengan Allah, cukupkan itu diketahui antara pelaku dengan Allah saja. Jadi tidak perlu kita lapor ke ulul amr, ya. Urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan Allah, kita mohon ampun saja. Maka ini pendapat yang lebih diikuti oleh pensyarah di sini. Ikhwati fillah, kemudian syarat yang keempat setelah 3 tadi adalah al-azmu. Al-azmu ala alla ta'uda fil mustaqbal. Hendaknya ia memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya, kecil ataupun besar. Maka itu adalah syarat yang keempat dalam bertobat. Nah, untuk bertekad ya, tidak mengulangi. Ya. Maka sesungguhnya ketika seseorang pernah melakukan membantu, misalnya membantu memberikan sesuatu untuk hal yang maksiat kepada orang lain dan ia terbiasa dengan itu, maka hendaknya ia merubah niatnya, ya, yang biasa melakukan itu, saya harus tidak melakukan ini lagi, seperti itu. Ya. Ini adalah bentuk pertobatan, dan ini harus dilandasi dengan keteguhan, ya, dan bukan hanya secara lisan saja. Ada orang yang tobat itu atau meninggalkan amalan-amalan yang buruk itu justru karena kondisi yang mengikatnya. Misalnya dulu adalah orang yang kaya raya, misalnya biasa berfoya-foya di tempat-tempat maksiat. Kemudian karena suatu hari Allah cabut nikmat itu, kemudian menjadi orang yang tidak punya, maka ia pun, ya, saya sudah bertobat tidak melakukan ini. Tetapi dalam hatinya, ya, kalau nanti ada uang ya saya lakukan lagi nanti, seperti itu. Maka ini bukan taubat yang seperti ini, ya. Ini adalah tobat yang terpaksa, tobatnya orang lemah di sini, ya. Maka ini hanyalah tobat-tobat di mulut saja, gampangnya seperti itu. Bahkan disebut dengan kadzibun, ia adalah seorang pendusta. Nah, jadi hendaknya manusia atau hamba-hamba Allah itu memiliki tekad yang kuat, bukan karena terpaksa, ya, bukan karena terpaksa, ya, karena kondisi kemudian, ya. Ada juga orang yang melakukan maksiat itu mencari-cari maksiat itu sampai harus ke luar tempatnya. Misalnya, saya mau pindah ke sebuah negeri yang di sana saya bebas hidup, hidup bebas. Kemudian bebas bergaul di sana, bebas melakukan ini dan itu, dan dia sudah ada niat. Suatu saat ternyata ia tidak memiliki materi untuk ke sana, tidak punya uangnya sudah habis, tidak jadilah ia sekolah di sana atau pindah ke sana, sehingga ini tidak terkabulkan. Maka jika keadaannya karena terpaksa ini, maka ini bukanlah bentuk pertaubatan. Nah, karena ada ya orang yang justru ingin ke luar daerah itu tujuannya untuk maksiat biar aman, itu ada, ya. Saya tidak mau tinggal di sini, saya maunya kos di sana saja. Nah, itu tujuannya biar hidup seperti di Las Vegas begitu, yang bebas. Ada itu terkenal ya di kota-kota itu. Ada, perlu kita ketahui, ada istilah-istilah tertentu seperti kos-kosan, itu harus tahu yang punya putra-putri. Ada, kalau ada kos-kosan istilah ini Las Vegas apa enggak? Nah, itu kalau Las Vegas itu berarti bebas-bebasnya di situ. Nah, itu harus diketahui. Terkadang orang tua tidak tahu istilah-istilah seperti ini, pokoknya kos di mana aja di ini kan. Sedangkan sang anak usia remaja itu labilnya luar biasa, ya. Kalau tidak ada keinginan yang kuat, kemudian tidak ada taufik dari Allah, itu berat memang
Untuk usia remaja, usia 17 ke atas itu sudah bergejolak ininya ya, semuanya bergejolak, syahwatnya dan sebagainya, cara berpikirnya. Nah, maka orang tua hendaknya mengetahui hal ini. Nah, jadi biasanya kosnya itu tulisannya LV namanya, L dan V. Apa LV itu? Las Vegas. Nah itu. Jadi tahu ya sekarang itu kalau ada kos-kosan LV berarti itu harus dihindari. Nah itu di kota-kota besar seperti itu. Tidak tahu kalau di daerah-daerah yang lain, tidak tahu. Kalau di Malang, Surabaya sudah terkenal dengan itu. Ya, ya. Jadi ya bisa bercampur, ya. Waliyadzubillah, itu sebuah hal yang tidak baik sekali. Syarat yang kelima, antakuna fi zamanin tuqbal fihi taubah. Taubat itu ada pada tempat yang pada waktu yang tepat. Apa maksudnya waktu yang tepat ini? Waktu-waktu dikabulkan taubat itu adalah sebelum terlihat kematian di hadapan seorang hamba. Maka sesungguhnya Allah menerima taubat setiap hambanya. Ma'lam yughargir, sebelum apa ini, sudah ngorok gitu loh, sudah sakaratul maut, maka itu sudah tidak bisa lagi diterima tobatnya, karena sudah kematian sudah jelas, sudah mulai melihat malaikat dan ini dan itu, tanda-tanda kematian sudah ada, maka itu tidak diterima. Sama dengan Fir'aun yang ditenggelamkan, itu ia masih ada kesempatan untuk mengatakan la ilaha illallah, dan saya pernah mendustakan apa yang aku ingkari dari yang kalian sembah wahai Bani Israel, ya, itu sudah meyakini ketika sudah saat itu, namun Allah tidak menerimanya. Di antara tanda yang lain adalah ketika tanda kiamat sudah datang, matahari terbit dari arah sebaliknya. Kalau awalnya dari timur, maka terbitnya dari barat. Maka di sini orang hidup sudah tidak bisa taubat. Berat ini, ya kan sudah tahu anunya ya, ini bakal kiamat. Sedangkan saat itu ya dalam hal yang dosa besar, dalam dosa yang terbesar misalnya wal'iyadzubillah, dalam kesyirikan, maka tidak bisa kembali. Kalau dosa besar, ia seorang muslim, maka seorang muslim yang membedakan di sini adalah kalau ia mukmin melakukan dosa besar, ia masih nanti dikembalikan ke surga. Bukan menjadi penduduk ahli yang penduduk yang tetap, itu bukan. Sebagaimana dalam firman Allah man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang penduduk tetap, penghuni tetap neraka itu, ya, ketika datang bertemu Allah nanti pada hari akhir, mereka itu dilemparkan ke neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup, ya tidak mati. Maksudnya setelah disiksa, diadab sampai mati, dihidupkan lagi, terus ini berulang lagi, dihidupkan lagi, disiksa lagi sampai mati, sampai hancur lebur, dihidupkan lagi, dan ini berlaku selama-lamanya, abadi. Adapun untuk kaum mukminin, waman ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Adapun orang-orang mukmin dan ia pernah melakukan amalan saleh, maka ia pasti dikembalikan ke surga, ke tempat yang mulia, darajatul 'ula, ya. Dan surga itu punya 100 tingkatan. Al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu memiliki 100 tingkatan. Di setiap antara tingkatan satu dengan tingkatan lain, jaraknya ma bainas samai wal ardh. Jadi jaraknya antara langit dengan bumi, seperti itu. Dan ini seterusnya seperti itu. Dan orang yang di atasnya akan terlihat seperti bintang-bintang yang bertebaran di malam hari, terlihat jelas. Di dalamnya Abu Bakar wa Umar minhuma,
yang berada di derajat paling tinggi di atas itu adalah diantaranya Abu Bakar dan Umar. Terlihat, nah itu orang-orang yang mulia. Wa idza sa'altumu, jika engkau semuanya meminta kepada Allah, meminta surga, fas'alu al-firdausa, maka mintalah surga Firdaus. Maka seorang mukmin, kita berusaha meminta surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Itu diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah dalam salat kita, maka kita sebutkan di situ yang kita inginkan adalah surga apa? Surga Firdaus. Itu surga paling tinggi. Di atas Firdaus adalah Arsy. Tidak ada lagi soalnya. Jadi adanya Arsy, tempat bersemayamnya Allah di situ, tempat istiwanya Allah. Al-Arsy. Jadi mentok paling tinggi itu adalah Al-Firdaus. Maka di sini hendaknya kita mengetahui hal ini, bahwasanya untuk taubat maka kita harus tahu waktunya kapan kita bertobat itu. Qala Allah Ta'ala, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Tobat itu tidaklah berlaku bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan buruk, kemudian datang kematian menjemputnya, lalu baru ia katakan saya taubat ya Allah sekarang. Nah itu, maka di sini batasnya kapan tadi? Kalau sudah ada tanda-tanda kematian itu nyata, maka taubat sudah tidak diterima. Di antaranya tadi apa? Datangnya tanda-tanda hari kiamat. Itu sudah tidak bisa lagi, taubat sudah tertutup. Meskipun dia masih ada hidup di situ, maka tobat dari segala bentuk apapun sudah tertutup. Nah, demikianlah. Kemudian ikhwatul iman, maka hal ini menunjukkan tentang diperintahkannya tobat itu, ya, diperintahkannya tobat itu, atau dikatakan dalil tentang wajibnya tobat itu adalah beberapa ayat tadi itu. Nah, dan sekarang bagaimana dengan kondisi orang-orang yang taubat tetapi masih melakukan maksiat yang lainnya? Nah, ini kita kan dosa punya banyak ragam, ya. Ada dosa riba, ada dosa ghibah, ada dosa mencuri, ada dosa meninggalkan sholat, ada dosa, macam-macam dosa itu. Maka kemudian bagaimana status kita? Apakah kita dikatakan sebagai orang yang bertobat ketika hanya mentobati satu saja, sedangkan kita diperintahkan untuk tobat atas segala yang berupa keburukan pada diri kita? Wa tubu ilallahi jami'an, tobatlah kalian semuanya, semua. Perintah untuk tobat dan perintah untuk saling menasihati agar bertobat kepada saudara-saudaranya. Saya sebutkan ayat ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya. Perintah tobat ini, bayangkan, untuk orang mukmin. Bagaimana dengan orang yang kafir? Maka tentu lebih berhak untuk tobat, ya, mereka lebih berhak untuk tobat. Orang yang beramal soleh itu pun masih harus banyak bertobat. Maka inilah yang diperintahkan. Jadi kita seorang mukmin, lantas kita merasa aman itu, maka bukanlah seorang mukmin. Orang mukmin selalu merasa tidak aman dengan azab yang senantiasa menanti kita. Sedangkan kita tidak menyadari kita itu orang-orang yang lalai. Di sini ayatnya ditutup dengan firman Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang bahagia. Apa definisi bahagia itu? Bahagia itu terpenuhinya segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kalau orang sudah mendapatkan dunia dan akhirat, maka itulah orang-orang yang mendapatkan al-falah, mendapatkan kemenangan. Nah, seperti itu. Adapun orang-orang yang kafir, mereka selalu mengharapkan apa itu? Kebahagiaan di mana? Kebahagiaan di dunia saja. Ya, sedangkan di hadapannya itu ada siksaan yang siap menanti. Itulah kenapa disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu
penjaranya orang-orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Ini pernah terjadi sebuah kisah. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menaiki tunggangannya menuju suatu tempat. Beliau memiliki kendaraan yang bagus, memiliki pakaian yang bagus, memiliki khadim-khadim, semacam pembantu-pembantu begitu yang banyak. Kemudian suatu saat beliau menaiki kendaraannya yang bagus itu, dihentikan oleh seorang Yahudi. Wahai Fulan, wahai Abdullah, bukankah Nabimu pernah mengatakan? Orang Yahudi tahu tentang sabda Nabi, subhanallah, ya, mengingatkan kepada Ibnu Hajar, bukankah Nabimu pernah mengatakan dunia itu penjara bagi kaum mukmin, sedangkan kau saat ini berada di tempat yang enak, gitu. Ya, maka mana bukti kebenaran omongan dari atau sabda dari Nabimu itu? Maka ia menjelaskan, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wahai Fulan, aku dalam keadaan seperti ini, memiliki berbagai apa yang aku miliki saat ini, kendaraan bagus, aku punya tunggangan seperti ini, yang kalau disuruh di dunia ini sepertinya ini hal yang penuh dengan kenikmatan. Ini adalah jauh lebih buruk daripada yang akan didapatkan seorang mukmin di akhirat nanti. Ya, jadi paham ya? Di dunia dengan segala bentuk kekayaan yang dimilikinya, itu adalah jauh lebih buruk daripada apa yang ada di surga nanti. Artinya di surga nanti jauh lebih bagus, jauh lebih nikmat daripada yang ada di bumi ini. Itulah maksudnya sijinul mukmin. Adapun engkau dalam keadaan musyrik, kafir, kemudian dalam keadaan yang susah seperti itu, ini adalah jauh lebih baik daripada siksaan yang ada di hadapanmu. Mengatakan seperti itu Ibnu Hajar. Lantas kemudian beliau masuk Islam, orang Yahudi itu. Dengan ucapan seperti itu, sangat bagus sekali ucapannya, ya. Engkau Yahudi miskin, tidak punya apa-apa. Yang hidup yang engkau anggap saat ini itu tidak nyaman, penuh dengan keterbatasan, kenikmatan tidak ada sama sekali. Ini sesungguhnya surga bagimu daripada ketika engkau menghadap di akhirat nanti, menghadapi Allah di akhirat nanti. Karena di sana nanti jauh lebih buruk, jauh lebih pedih kehidupanmu daripada yang sekarang ini. Dan kalimat itu membuat dia masuk Islam. Nah, yang unik di situ adalah kok bisa Yahudi itu kok ya tahu aja ya yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Nah, jadi itulah dunia bagi seorang mukmin. Maka kita harus memperhatikan dunia, akhirat melebihi dunia. Nah, baik. Adapun orang-orang yang kafir juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di alam ini. Orang yang tidak melakukan pertobatan, seperti orang-orang kaum Nasrani dan Yahudi. Mereka merasa dalam ketaatan kepada Allah, sedangkan mereka itu sesungguhnya dalam kemaksiatan terbesar, yaitu mengingkari apa itu? Mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai putra Allah? Adapun orang Nasrani meyakini bahwasanya Isa putra Allah. Nah, maka ini sebuah hal yang kedustaan besar dan merupakan sebuah hal yang terburuk, seburuk-buruk hal yang diyakini orang itu adalah itu. Maka digambarkan dalam sebuah ayat dalam firman Allah, inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi ini itu adalah orang-orang yang kafir. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari kekufuran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perkara taubat ini adalah perkara yang besar. Hal taubat ini dalam perkara sekecil apapun yang keadaan kita tidak menyadari,
doa kita keluar dari kamar mandi itu apa? Ghufranak. Artinya apa? Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kenapa di situ kita meminta ampun? Karena ada kenikmatan yang sering dilalaikan oleh orang-orang, oleh manusia. Bukankah ketika seorang melepaskan hajatnya, itu ketika sudah selesai itu, bukankah itu kenikmatan yang besar? Coba kalau hajatnya tidak bisa terkeluarkan, apa yang terjadi? Tersiksa sekali, subhanallah, tersiksa sekali. Tetapi orang keluar masuk dalam sehari berapa kali keluar masuk kamar mandi itu, masuk ke tempat buang hajat itu, ya. Kemudian kita diperintahkan agar kita tidak lalai mensyukuri kenikmatan itu. Kita memohon ampun ketika keluar dari kamar mandi. Karena kalau orang tidak mohon ampun, itu kita terkadang lalai dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya itu kita diminta untuk berdoa ghufranak. Bahkan dalam sholat kita tutup, kita setelah mengucapkan salam, apa yang pertama kali kita ucapkan? Astagfirullah. Kita memohon ampun kepada Allah untuk ibadah loh ya, bukan alhamdulillah itu. Karena setiap kita sudah jelas tabiatnya itu semuanya muqassaruna, semuanya adalah orang-orang yang banyak kelalaian dalam ibadahnya. Maka ini adalah perintah tentang taubat. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama berkaitan dengan taubat, yaitu diriwayatkan dari Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, wallahi, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, sumpah ini adalah ucapan sumpah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Saya sesungguhnya, ya, betul, sungguh saya dalam sehari itu memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Ini dalam riwayat Al-Bukhari, ya. Sedangkan di dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi, kalian semuanya bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepada Allah itu 100 kali. Jadi kurang lebih kisarannya Nabi itu tidak pernah meninggalkan hal ini. Dalam sehari minimal itu 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ya. Ini adalah perkara yang agung. Lah, ini Nabi kita yang sudah terjamin, sudah terampuni dosanya ketika yang sudah telah berlalu dari beliau ketika hidup, dan apa yang akan datang sebelum meninggalnya itu sudah diampuni oleh Allah, maksum. Ya. Lah kita ya, terus kita ini bagaimana? Ya itu. Maka ini dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya tobat. Dan di sini berarti Nabi kita memerintahkan kita untuk bertobat. Allah tadi sudah memerintahkan, sekarang melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan teladan kepada kita untuk bertobat. Maka ini faedahnya adalah kita melakukan tobat itu sesungguhnya kita beribadah. Ya, beribadah mengikuti perintah siapa? Allah dan Rasul. Ya, itu faedah yang pertama. Dan faedah yang kedua, maka kita sesungguhnya telah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengarungi keseharian beliau. Beliau tidak pernah melepas dari pertaubatan dalam setiap harinya. Maka ini adalah hal yang penting bagi kita, bahwasanya taubat ini hendaknya menjadi ibadah yang mendapat perhatian
selain sholat. Bukankah di sholat juga kita banyak beristighfar di dalam sholat? Berapa kali kita mengucapkan mohon ampun di dalam sholat kita? Ya, di dalam sholat di mana kita meminta ampunan? Pada posisi duduk di antara dua sujud. Rabbi firli. Doa minimal paling kecil, doa paling kecil Rabbi firli. Rabbi firli 2 kali boleh. Itu doa paling kecil, paling sedikit. Atau mau dilanjutkan Rabbi firli warhamni wajburni wahdini wa'afini. Ya, yang tidak ada wa'fu anninya, yang tidak ada. Hanya kalau wa'fu anni ada yang melemahkan di situ, adapun wa'afini masih ada, masih kuat di situ. Nah, maka yang dihilangkan hanya di wa'fu anninya saja. Nah, itu lebih baik, lebih mendekati apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini dua hadis ini insyaallah sebagai penutup pada pertemuan kita hari ini terkait dengan perintah untuk bertobat. Nah, untuk bertobat. Ya. Oh iya, tadi ada yang tertinggal ya, bahwasanya kalau orang melakukan banyak ragam dosa kemudian ia hanya bertobat satu saja, ini statusnya dia dihukumi sebagai orang yang tobat atau tidak? Maka ulama di sini menurut pensyarah, ketika ia punya dosa yang ia rutin lakukan, minum khamr ia, riba masih ia lakukan, mencuri masih ia lakukan, ghibah masih ia lakukan, dan misalnya 4 ini, maka ketika ia mentobati yang satu ini, ia tetap disebut sebagai orang yang tobat, tapi ia belum sempurna tobatnya. Seperti itu. Jadi bukan lantas berarti oh iya tobatnya kan cuma di sini, berarti dia bukan lah, yang 3 belum ditobati, oh dia masih melakukannya. Nah, tetap dikatakan sebagai orang yang tobat, tetapi tobatnya tidak sempurna, dan tobatnya nanti yang dinilai adalah yang di sini, yang pertama ini. Adapun yang 3 urusannya dengan Allah. Ya tentunya janji Allah selalu benar. Jika itu banyak kesalahan, maka tidak ada lagi kecuali pembalasan berupa siksa, wala'iyadzubillah. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah sangat ringkas sekali hari ini, panjang lebar, tetapi saya ringkas saja sedemikian insyaallah. Nah, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada ya. Nah, oh nggih, silakan, ada 2. Nah, silakan. Nah, monggo yang di depan dulu nggih. Nah, sebenarnya tahu apa celananya, tapi kalau menyampaikan kan takut ya. nggih. Sehingga kami ambil mengatakan mohon maaf ya, saya sengaja berbicara. Apakah itu kami merasa banyak salah. Jadi menyampaikan karena akhirnya dia, oh ternyata sama ngono ya. Nah, iya. Nggih. Dan itu kadang kami juga ada kesalahan sama orang lain gitu. Jadi suatu kesempatan itu, jadi mohon maaf bicara global kepada ya, itu tidak ada hubungannya dengan materi ya. Tidak ada hubungannya dengan materi, tidak ada hubungannya dengan urusan darah, kan tidak ada seperti tadi. Nah, kalau ada urusan materi maka dikembalikan dengan cara apapun ya. Ya, harus dikembalikan kalau memang pernah mengambil sisi materinya ya. Tetapi kalau tidak, maka seperti kasus yang tadi itu yang cenderung pensyarah di sini mengatakan kalau ada hubungan dosa dengan orang lain itu hal yang bisa terjadi, dan bagaimana kita menuntaskannya. Maka kalau hubungannya tidak ada dengan materi, itu cukup kita memperbaiki namanya ya, kita memohon maaf secara global, itu lebih aman bagi kita, sehingga tidak memperkeruh suasana yang ada. Karena kalau orang mengaku biasanya tidak terima, cenderungnya orang itu kan tidak terima kalau orang mengaku, saya pernah menginikan inimu misalnya, wah itu ngajak perang lah itu. Nah, jadi cara yang tadi insya Allah itu jauh lebih bijaksana, yaitu kita tidak perlu menyebutkan kesalahan kita secara
secara rinci, kecuali itu ada hubungannya dengan hak materi ya, hak materi dan hak darah, maka hendaknya kita menyampaikan bersama dengan ghibah. Yang penting kita tahu urusannya itu bukan hubungan dengan materi ya, kesalahan kita dengan orang lain, dan bukan dengan dam. Kalau dengan fisik, dengan dam, dengan darah, maka kita mohon dihalalkan. Nah, paling tidak kita menyampaikan, saya pernah memukulmu, terus saya meminta maaf dengan cara apapun. Bahkan kalau ia minta uang misalnya, iya enggak apa-apa, tapi beri aku 50.000 sama cilok 2 bungkus misalnya. Nah itu, maka kita turuti. Nah, kita turuti selama kita mampu ya, karena dia mempersyaratkan itu, kita harus menuruti itu ya. Apapun itu yang diucapkan, selama kita mampu dan memberatkan kita, maka kita turuti. Nah, seperti itu, kita meminta dihalalkan, intinya itu, yaitu dengan mohon maaf ya. Jadi kita tahu permasalahan kita berpotensi membawa bahaya atau tidak. Kalau disampaikan, kalau berbahaya maka tidak perlu diungkapkan, dan itu sudah cukup menurut usaha di sini. Nah, wallahu a'lam. Nah, silakan. Kafir. Oh iya. 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 Apa yang ada pada milik dia semuanya milik Allah, tapi dia menyebabkan tidak mau berikan kepada Allah. Kenapa? Iya. Karena dalam Al-Quran perbaikan Allah pernah berikan ini. Dia langsung tanya kepada Isa, Isa putra Maryam, adakah kau katakan kepada manusia, jadikanlah aku dari buku aku ini Tuhan selain Allah? Lalu Isa jawab, Maha suci kau ya Roh, tak mau kau awak, Maha suci kau ya Roh. Iya. Pantas aku mengatakan jadikan aku dari bumi. Jika aku mengatakan itu kau tahu. Sesungguhnya engkau mengetahui hal yang baik, yang aku tidak mengetahui apa yang pada dirimu. Jika engkau menghukum mereka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba juga. Jika engkau mengampuni mereka, maka engkau lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Itu berarti. Ya, bagus sekali. Jadi itu terkait dengan kebijaksanaan Allah ya. Allah itu maha bijaksana, dan Allah menciptakan kita itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada orang yang pendusta, ada orang yang ahli ibadah, dengan berbagai ragamnya. Itu tentu dengan hikmah Allah. Lantas apakah Allah kemudian memang menjadikan mereka itu jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan seperti itu? Ya, jadi itu tentu dengan hikmahnya. Allah sama dengan menciptakan surga dan neraka, Allah juga sudah menyediakan, pasti ada di antara hambanya yang keluar dari jalan syariat Allah. Dan bukankah Allah juga memiliki kehendak, dan manusia diberikan kehendak juga ya, tetapi kehendak Allah lebih dulu daripada kehendak manusia. Allah sudah menulisnya 50.000 tahun sebelum itu, sudah tertulis sebelum diciptakan bumi. Nah, kemudian sebagaimana kita mendengar ya dalam khutbatul hajah, atau dalam hal yang biasa kita sampaikan ya dalam khutbah-khutbah, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk bagi seseorang hambanya, pasti ia tidak akan pernah tersesat, maka ia akan selalu diberikan jalan, karena ia selalu mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap manusia punya ini. Manusia itu tidak digerakkan, tidak diberikan iradah, diberikan kehendak manusia itu. Ya, namun ia gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Ya, ada keikhlasan atau tidak? Apakah ia berusaha meminta Allah untuk selalu berada di jalannya atau tidak? Bahkan kita meminta taufik. Taufik itu dan hidayah tidak datang dengan sendirinya, tetapi semua itu atas kesungguhan dalam dirinya, dalam diri seseorang manusia untuk mendapatkan itu. Ia menempuh jalan-jalan yang dapat mendapatkan agar dia mendapatkan taufik dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Semuanya ada usaha. Ya, dan kita tidak ada yang tahu dengan itu. Memang kalau dari
cara berpikir manusia yang kita saat ini serba terbatas ya, maka akan meronta-ronta atau membantah, Allah ini kenapa kok tidak menciptakan orang baik saja di muka bumi ini, ya kan begitu, maunya kan seperti itu ya, iya kan, maunya kok harus ada yang disiksa, kok harus ada yang mendapatkan kenikmatan. Nah, itu semuanya dengan hikmah Allah. Nah, kita tidak punya kuasa untuk itu, semua ada hikmah di balik itu. Sedangkan kita, fokus kita adalah pada diri kita masing-masing. Fokus kita sebagai manusia pada diri kita masing-masing. Kita tidak akan bisa menyelamatkan orang tua tidak akan bisa menyelamatkan sedikit pun kita ketika dihadapkan pada siksa Allah nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita fokus pada diri kita masing-masing, bagaimana kita menjadi hambanya yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar jadikan orang-orang yang selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga kita terjauh dari pedihnya siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Allah taala alam. Nah, masih ada? Oh iya. Misal kita pernah ulil amri katakan. Sensitif ini, sensitif. Sosial, kita mau minta maaf. Mungkin ada cara itu perlu gimana caranya? Iya. Kalau sekarang tidak bisa ya, tidak bisa. Iya, ya. Masa kita mau lapor ke ulil amri kan ya, jadi tidak perlu ya, tidak perlu. Ya justru kita pernah menggibai di mana di majelis itu, maka kita mencoba membersihkan namanya dengan semestinya, dan tidak perlu menambah-nambahkan hal yang tidak ada padanya. Ya meskipun orangnya misalnya tidak baik, kemudian kita katakan ketidakbaikannya di hadapan orang lain, maka katakan saja saya berlepas diri dari itu, dari omongan saya kemarin. Nah, ya jadi berlepas diri itu lebih aman. Saya berlepas diri. Bahasa kita apa enggak tahu saya, mungkin omonganku sewingi anggap aja tidak ada, aku sudah bertobat dari itu sudah selesai. Nah, karena tidak mungkin zaman lapor ke atasan saya habis melakukan penghinaan secara verbal kepada pemimpin, di penjara. Berapa tahun itu nanti. Nah, maka itu hal yang tidak patut dilakukan. Nah, untuk ghibah ini kan hubungannya tidak ada hubungan dengan materi ya, sama dengan pertanyaan Bapak tadi insyaallah. Nah, yang terakhir ya sudah. Hubungan dengan taubat tadi, selain berubah antara yang ada hubungannya sama antara manusia atau orang beriman, bolehkah karena udah sehari diwakilkan, misalkan maaf atau diwakilkan, misalkan dulu waktu itu orang tua kita punya salah sama ini karena saat itu sakit keras, kita sebagai ahlinya atau keluarganya mengucapkan maaf. Itu Apakah diberikan, terus apakah ini berlaku juga untuk orang kafir, maksudnya kita salah sama orang kafir juga, ini apakah harus juga mengucapkan maaf kepada orang kafir? Iya, kalau untuk terkait dengan harta dan yang lainnya itu tetap kepada orang kafir pun kita berikan haknya. selain harta, misalnya ada buat salah karena apalah salah. Oh iya. Anak pernah bilang ente kafir di teman-teman saya gitu. Masa gitu? Iya. Iya. Diwakilkan. Kalau yang berkaitan dengan perwakilan tadi, iya, karena ini hal yang berkaitan dengan hak, maka apapun ketika ada udzur syar'i, misalnya dalam keadaan sakit tidak bisa berkomunikasi, maka tidak masalah dengan itu, karena ini ada hubungannya dengan haknya ya. Harapannya adalah dihalalkan, harapannya kan dihalalkan. Jadi insya Allah tidak ada masalah dengan itu, dan harus dilakukan seperti itu. Mohon maaf, jangan sampai masih ada tanggungan dengan orang lain ya, terutama dengan harta dan tadi itu. Nah, hendaknya melakukan itu seorang mukmin kepada saudara mukmin lainnya ketika berudzur, maka dia menyampaikan kepada orang yang digibahi tadi atau yang dizolimi tadi itu. Nah, itu kasusnya dia. Orang kafir juga harus misalkan berbicara pada orang kafir, kan itu kan Sifatnya orang iman juga. sifatnya umum seperti tadi.
Kalau ada punya dengan hak lo ya, dengan hak harta dan ini, tetap itu orang kafir pun ya itu punya hak, itu adalah hamba-hamba Allah juga. Nah, kita harus mengembalikan. Lantas kalau tidak, nanti jadi barbar nanti hukum di negara kita. Nanti ada Robin Hood di Jawa nanti ya. Ya, kemudian ada orang kafir, kemudian hartanya diambili, kita bagi-bagikan, kita membuat pesantren. Nah, itu Robin Hood itu. Ada ya seperti. Oh, enggak tahu saya. Itu saya cuma berhayal saja tadi itu. Nah, ada yang seperti itu ya. Maka kita tidak melakukan seperti itu. Mukmin tetap menjaga hak orang lain, menjaga haknya orang muslim dan orang kafir tetap dijaga. Wallahu taala alam. Saya rasa itu dulu, mungkin nanti ada pembahasan untuk lebih dalam itu karena taubat kita masih banyak ya. Jadi kasusnya jadi masih banyak insyaallah. Nah, ya mungkin nanti akan ada sedikit demi sedikit permasalahan yang muncul yang kemudian semoga bisa saling melengkapi nanti, dan taubat ini masih panjang pembahasannya insyaallah. Jadi kita cukupkan dulu sampai sekian. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama memohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.